Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Nurafatul Mukaromah dengan NPM 2113024049 dari Prodi Pendidikan Biologi Universitas Lampung. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi, yaitu kloroplas. Apa sih kloroplas itu? Sebelum kita mulai pembahasan mengenai kloroplas, mari kita perhatikan gambar yang sudah saya tampilkan. Pasti teman-teman tidak asing kan dengan gambar ini? Ya, daun. Lalu apa hubungannya antara daun dan juga kloroplas? Kloroplas sendiri merupakan bagian dari tumbuhan yang mengandung klorofil. Sedangkan klorofil merupakan zat hijau daun, yaitu zat yang memberikan warna hijau pada daun. Kloroplas sendiri mempunyai peranan yang cukup penting bagi tumbuhan, yaitu salah satunya sebagai tempat terjadinya proses fotosintesis pada tumbuhan untuk menghasilkan makanan dan juga energi untuk tumbuhan, serta oksigen bagi makhluk hidup lainnya. Struktur kloroplas. Yang pertama, kloroplas terletak di mesofil pada daun. Yang kedua, kloroplas ditemukan di sekeliling vakuola. Yang ketiga, berbentuk lensa, ukurannya lebarnya 2-4 mikrometer dan panjang 5-10 mikrometer. Yang keempat, berjumlah 20-40 buah per sel. Yang kelima, kloroplas berasal dari pembelahan komplas sebelumnya yang disebut sebagai proplastida. Yang keenam, kloroplas sebagai tempat terjadinya fotosintesis. Yang ketujuh, bagian luar kloroplas terdiri dari dua membran, yaitu membran luar dan membran dalam. Dan yang kedelapan, membran luar kloroplas mengandung porin. Porin sendiri adalah protein channel yang berukuran besar sekitar 1 nanometer. Dan yang sembilan, membran luar mampu untuk memilih berbagai zat terlarut dan tidak permeabel bebas bagi metabolit tertentu. Kesepuluh, membran dalam lebih impermeabel. Substansi yang melalui membran ini dapat melakukannya dengan bantuan dari transporter atau pengemban atau bisa disebut juga sebagai pembawa. Yang ke-11, membran dalam mengandung mesin transduksi energi yang tersusun menjadi kantung-kantung membran yang mendatar yang disebut tilakoid. 12. Tilakoid yang bertumbuk disebut sebagai grana. Ruang dalam tilakoid disebut sebagai lumen. Yang ke-13, ruang di luar tilakoid di dalam kloroplas disebut dengan stroma yang mengandung molekul DNA sirkular dan ribosom seperti pada prokariota. 14, DNA ini mengandung 60 sampai dengan 200 gen yang terlibat dalam ekspresi gen tRNA, rRNA, dan protein ribosom atau mesis. 15, diperkirakan 2000 sampai 3500 polipeptida kloroplas dikode oleh DNA nukleus dan disintetis di sitosom. 16, protein kemudian dikirim ke kloroplas melalui sistem transportasi khusus yang di dalamnya memiliki galaktosa yang mengandung glikolipid dengan presentasi tinggi. Kloroplas sendiri mempunyai beberapa peranan. Yang pertama, yaitu dalam proses fotosintesis. Peristiwa fotosintesis terbagi menjadi dua tahap reaksi. Yang pertama, yaitu tahap reaksi yang tergantung terhadap cahaya atau yang dikenal sebagai reaksi terang. Energi dari cahaya matahari diserap dan disimpan sebagai energi kimia, yaitu ATP dan juga NADPH. Tahap kedua, yaitu reaksi yang tidak tergantung terhadap cahaya atau yang dikenal dengan istilah reaksi gelap, bisa juga disebut sebagai siklus Kelvin. Karbohidrat disintesis dari karbon dioksida menggunakan energi yang tersimpan di ATP dan NADPH. Kedua, dalam proses fotorespirasi. Fotorespirasi dimulai ketika RUBP bereaksi dengan O2 untuk membentuk 3 PGA dan senyawa 2 karbon fosfoglikolat. Setelah terbentuk fosfolikolat, selanjutnya akan dikonversi menjadi glikolat yang dimatikan kloroplas menjadi peroksisom. Dalam peroksisom, enzim glikolat oksidase mengubah glikolat glioksilat yang kemudian dapat dikonversi menjadi glisin dan ditransfer ke mitokondria. Dalam mitokondria, 2 molekul glisin atau molekul 2 karbon dikonversi menjadi molekul serin atau molekul 3 karbon, bersamaan dengan itu melepaskan 1 molekul CO2. Demikianlah penjelasan singkat mengenai materi kloroplas.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.